malam hari ini saya akan sedikit memberikan sebuah bocoran tata cara terkait daripada membuka mata batin. Sebenarnya sudah diutarakan berkali-kali, tapi masih banyak orang yang bertanya dan tanya. Cuman hanya sebatas tanya kayaknya, nggak dijalankan dengan istiqomah ataupun keseriusan dalam sistem membuka mata batin. Membuka mata batin itu sebenarnya sangat simpel. Namun sebelum cerita-cerita tutorial tata cara terkait dengan adanya membuka mata batin ini saya buka, jangan lupa buat seluruh semuanya, sholawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya sampai yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Buat seluruhku semuanya, membuka mata batin itu sebenarnya sangat simpel, tinggal tergantung kitanya mampu apa tidak. Terkait dengan adanya mata batin ini bisa dijalankan di mana aja dan siapa aja, suku manapun itu. Yang penting satu, memang punya niat, mempunyai tekad dan semangat gitu. Nah, buat guru-guru besar saya yang ada di luar sana, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan di antara satu sama lain. Semoga beliau selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat master-master semangat tanpa batas, dimanapun master berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hanya iseng-iseng aja loh. Bagi yang mau, bagi yang nggak mau ya nggak apa-apa, hanya iseng-iseng aja. Terkait dengan adanya mata batin, yaitu sebenarnya sangat simpel banget. Tinggal kitanya itu berani apa tidak, itu kunci utama. Berani, yakin, semangat, berani apa tidak. Kalau nggak berani, percuma membuka mata batin juga. Ada kelotak kabur, ada kerusuk lari. Sampai kapan keinginan sedulur bisa terlaksana dan terwujud? Karena Allah Ta'ala sangat susah. Iya, susah. Susah banget. Pertama-tama adalah sedulur mengambil air wudhu minum. Apa mau dijalankan di rumah, apa mau di hutan, nggak masalah, mau di mana aja. Yang penting dengan keadaan diri kita itu dengan keadaan suci. Sucinya itu ya harus ambil air wudhu gitu. Karena segala sesuatunya hanya mengharap ridhonya Gusti Allah, tidak lebih dan tidak kurang. Ilmu setinggi apapun itu, kalau Allah tidak berkehendak, itu tidak akan bermanfaat. Bahkan bagikan api itu tidak bakalan bisa nyala. Seperti itu. Ceritakan mata batin itu adalah versi saya. Mungkin banyak kalangan master-master yang ada di luar sana, sedulur dari cabang sampai Merauke, telah mempelajari dunia batinan, spiritual, supranatural. Mungkin masih banyak yang gagal. Tonton video ini sampai habis biar tidak gagal paham. Seperti itu. Seperti yang tadi saya katakan, pertama-tama mengambil air wudhu. Bagi yang di hutan jauh dengan air, alangkah bagusnya ambil air wudhu dari rumah. Itu akan cenderung lebih bagus hasil nantinya.
Yang penting sebelum sedulur menjalankan ini, sehatkan badan kita, kuatkan mental kita, kuatkan juga jantung kita. Kalau hanya ngelihat sepintas, nah, itu udah biasa. Udah luar biasa itu, cuma sepintas. Yang penting yakin, bener-bener yakin dijalani, kun fayakun. Atas izin dan ridhanya Gusti Allah, tidak ada yang tidak mungkin sedulur di dunia ini. Semua akan terjadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini dulu ngambil air wudhu lebih dahulu. Setelah udah, kalau di hutan, di kebun, mengucapkan salam. Layaknya sedulur masuk ke rumah orang, ya harus mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga tempat-tempat hutan, tempat-tempat rimbu, pasti di situ pula ada juga penunggunya lah, bahasanya seperti itu. Pasti ada penunggunya juga di situ, sehingga nggak ada salahnya sedulur harus mengucapkan salam lebih dahulu. Setelah itu sedulur duduk singgah, tenangkan dulu pikiran, jangan buru-buru zikir, tenangkan dulu. Setelah pikirannya udah tenang, udah rileks, santai, baru menjalankan zikir. Jangan membuka mata batin itu, kalau bisa itu jangan setengah-setengah, biar tidak konslet. Kalau udah konslet itu repot. Sekalipun mau minat, jalankan dengan sungguh-sungguh dan keseriusan. Sekalipun tidak, jangan buat main-main, karena ini kalau buat main-main akan menggoyahkan pikiran kita. Pikiran kita akan goyah, lama-lama akan stres, jadi konslet. Seperti itu. Tidak ada persiapan apa-apa. Yang perlu sedulur siapkan adalah mental sedulur, benar-benar mental itu. Jangan sampai juga sedulur ke bawah halusinasi dengan dunia-dunia kebatinan seperti ini. Kalau bisa dan diusahakan semaksimal mungkin, kita jangan sampai kesetir dengan jin. Jangan sampai, karena itu akan sangat berbahaya buat diri kita sendiri. Kalau bisa, kitalah yang bisa menyetir jin, akan lebih bagus. Kalau kita yang sampai kesetir dengan jin, itu larinya jalur kesesatan nanti. Kayak gitu. Kelihatannya itu padahal pocong, tapi bilangnya kuntilanak. Itu kuntilanak, bilangnya Ratu Kidul, Ratu Utara, dan sejenisnya. Sehingga benar-benar harus teliti dan jeli. Sebila mana sedulur memang tidak ada pembimbing, jangan coba-coba, karena sebuah keilmuan itu tidak diperbolehkan untuk bercoba-coba seperti itu. Setelah udah ngambil air wudhu dan dengan singgah, kalau mau di rumah nggak masalah, tapi saran saya kalau di rumah, di kamar itu yang steril, benar-benar bersih, terhindar dari najis, seperti itu. Lampu digelapkan, mati total lampu itu kalau di rumah. Nah, kalau di hutan kan pasti ada cahaya, ada cahaya lampu, istilahnya lampu rumah tetangga, maupun bahkan istilahnya itu cahaya bulan, itu nggak masalah, nggak jadi soal. Nah, setelah sedulur sudah ngambil air wudhu, lalu duduk singgah dengan tenang seperti ini. Tarik nafas, keluarin. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas lagi, tahan semampu sedulur.
Setelah dinyatakan sudah tidak mampu, hembuskan pelan-pelan. Nariknya melalui dari hidung, hembuskan melalui mulut. Kalau dalam satu kali belum berhasil, dua, paling lambat itu tiga kali. Itu pasti 100% akan terbuka mata batin sendiri. Asal mampu. Begitu dibuka, ber. Di depan ada A, ada I, ada B, ada C misalnya. Berbagai aneka ragam di situ. Kuatkan jantung sedulur kalau memang benar-benar mau membuka mata batin. Jangan dijadikan sebuah permainan, harus benar-benar yakin, dan jangan terlalu berlebihan juga untuk mengharap sesuatu yang mustahil istilahnya, karena membutuhkan proses. Hanya mengharap ridhonya Gusti Allah, itu aja intinya, kuncinya di situ. Itu bacaannya ataupun zikirnya sebagai berikut. Bisa dilafadzkan, bisa dari hati kita, dari pikiran lah istilahnya, batin. Pas ya gini, untuk yang tegak, tarik. Insya Allah sedulur itu gak bakal lama, pasti akan melihat keajaiban yang luar biasa. Badan kita itu akan merinding, bulu kita akan berdiri. Jangan coba-coba kalau misalkan sekiranya belum mampu, jangan. Lebih bagus sih sendiri, lebih bagus itu sendirian. Itu akan lebih, hasilnya akan maksimal. Kalau mau lari, kalau mau pingsan berarti ya nggak ada yang nolong. Karena saking takutnya kan begitu loh. Itu seperti itu. Jangan, sekali lagi jangan buat coba-coba dan permainan buat sedulurku yang ada di luar sana terkait dengan adanya mata batin. Sebelum kita terjun untuk membuka mata batin, alangkah baiknya batin kita dulu ditata dan dibersihkan secara istiqomah. Insya Allah kun fayakun, apa yang sedulur inginkan insya Allah akan segera terwujud. Seperti itulah. Jangan nafsu, tapi jangan biasa aja, nafsu begini begitu. Nggak perlu sih buat saya sendiri, khususnya buat pengalaman pribadi saya seperti itu. Saya bicara seperti ini ya, berdasarkan pengalaman. Kalau hanya dengar A, dengar B, aduh repot kalau belum benar-benar pengalaman dengan sendirinya. Itu seperti itu loh. Nah, apalagi setelah udah ambil air wudhu, lalu duduk dengan tenang, dengan ya rileks lah. Usah ya, kali ya saran saya kalau takut jangan dijalankan, jangan buat coba-coba intinya lah ya. Karena suatu ilmu itu tidak diperbolehkan buat percobaan, sebenarnya harus dijalankan dengan keseriusan, dengan kemantapan jiwa, raga, hati berserta nurani sedulur. Emang udah benar-benar bulat tekadnya ya, insya Allah semuanya akan terjadi seperti itu. Nah, buat sedulurku semuanya, bagi yang berkenan melihat video ini, pembukaan mata batin itu mempertemukannya sangat tepat. Tonton sampai habis biar intinya tidak gagal paham, seperti itu. Zikirnya sebagai berikut. Illallah,
di rahim, di kubur, di barzah, di mayit. Akulah yang gaib, engkau wujud, wujud, wujud. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilallah, di rahim, di kubur, di barzah, di mayit. Akulah yang gaib, engkau wujud, wujud, wujud. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus baca terus, biarlah doa itu mengalir dengan sendirinya. Nanti selang gak lama mulai nih, bulu kuduk kita merinding, pori-pori kita akan kebuka semua, merinding semua. Nikmatin dan rasakan, pasrah aja sama Allah dan Rasul. Setelah mempunyai rasa bahwa di depan itu kayak ada sosok besar hitam, bisa buka mata pelan-pelan. Kalau memang sedulur benar-benar berani, buka mata, dengan mata dohir kita buka. Dulu pernah begitu matanya buka malah langsung lari, karena yang dilihat yus beraneka ragam seperti itu. Sehingga buat sedulurku dari Cabang sampai Merauke, mohon maaf kalau saya terlalu berlebihan untuk berbicara ataupun untuk berkata. Ini semua karena sesuai dengan pengalaman diri saya. Mudah-mudahan barang siapa yang mau mempelajari ilmu ataupun membuka mata batin melihat video ini, Anda sangat beruntung. Karena saya memiliki seperti ini itu dulu butuh perjuangan yang luar biasa. Ya, kalau sebelum melihat video ini, tonton sampai habis, pelajarin dengan istiqomah, dengan kepasrahan dan keikhlasan. Insya Allah kun fayakun, semuanya akan terjadi karena kehendak Allah. Juga ya sedulur, sebila mana ada salah kata dari kami, manusia tidak lepas dari keluputan dan kehilafan. Mohon dibuka pintu maaf yang selebar-lebarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.